Generasi penerus bangsa ada di tangan kita. Jangan pernah bosan untuk belajar dan membaca. Kunci kemajuan suatu bangsa ada di generasi mudanya yang cerdas, berkarakter, dan bersahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para sahabat semuanya yang berbahagia. Puji syukur terhadap Ilahi Rabbi, Tuhan semesta dan penguasa alam ini. Salawat berbingkai salam hanya untuk baginda Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dewan juri dan para hadirin dimanapun Anda berada. Tingkat literasi di Indonesia saat ini masih terbilang sangat rendah. Apalagi dengan jumlah penduduk di negeri ini yang cukup besar. Data dari Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebanyak 278,69 juta jiwa. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan minat bacanya. Dilansir dari data UNESCO, hanya 0,001% saja yang memiliki minat baca. Artinya, dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang saja yang memiliki minat baca dan aktif membaca. Sungguh sangat memilukan dan memalukan. Tingkat kegemaran membaca di Indonesia saat ini masih terbilang sangat memprihatinkan dan masih menjadi masalah nasional. Sementara itu, untuk mencetak sumber daya manusia terbaik harus dimulai dari gerakan literasi dan gerakan membaca. Maka dari itu, izinkanlah saya Fariska Solihatul Hijah dari SMK Diponegoro Tumpang untuk menyampaikan pidato berjudul Penguatan Budaya Literasi Melalui Teknologi. Dewan juri dan para hadirin dimanapun Anda berada. Tingkat literasi yang tinggi dapat menumbuhkan manusia yang berinovasi dan berdaya saing tinggi. Tanpa adanya literasi yang tinggi, tidak akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkompetitif dan inovatif. Lantas, kenapa di Indonesia literasi rendah? Tentunya ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya adalah karena kurangnya minat membaca. Maka dari itu, dengan berkurangnya minat membaca, maka berkurang pula sistem kerja otak dalam memahami suatu masalah. Kurangnya informasi bermutu dan kumpulan data dapat membuat seseorang cenderung berpola pikir dangkal. Kadang informasi yang ia miliki usang karena tak memperbarui dengan informasi terbaru. Terlebih saat ini, sosial media sangat digandrungi. Namun perlu diketahui hoax bertebaran di sosial media. Dewan juri dan para hadirin dimanapun Anda berada. Lantas bagaimanakah cara kita untuk menyelesaikan masalah literasi di era yang sudah penuh dengan kemudahan teknologi ini? Salah satu cara adalah dengan berkaca pada perkembangan zaman saat ini. Jika generasi muda saat ini tidak lagi asing dengan teknologi seperti halnya handphone yang kita miliki saat ini, maka cara untuk meningkatkan literasinya adalah dengan cara untuk memanfaatkan media literasi berbasis digital. Cukup dengan alat genggam yang ada di genggaman kita saat ini. Masih ada jalan agar literasi di Indonesia ini bisa meningkat kembali. Dengan pemanfaatan teknologi yang ada saat ini, kita bisa mencari informasi melalui media digital seperti buku digital, majalah digital, dan lain sebagainya. Sementara itu, bukan ilmu
Sementara itu, bukan hiburan saja yang kita dapatkan, tapi juga keilmuan yang kita bisa peroleh. Mengingat di era zaman sekarang yang minim sekali generasi muda yang membaca atau pergi ke perpustakaan, baik di kalangan siswa maupun di kalangan mahasiswa di universitas. Dewan juri, dan para hadirin dimanapun Anda berada. Sebagai kesimpulan dari pidato yang dapat saya sampaikan adalah bahwa penguatan budaya literasi melalui teknologi adalah bisa menjadi solusi di era milenial sekarang. Terlebih saat ini, generasi muda yang kemana-mana mesti membawa HP di genggamannya, bukan tidak mungkin jika kita bisa meningkatkan kembali indeks literasi di negeri ini melalui media digital dan teknologi saat ini. Dengan begitu, tingkat kecerdasan dan pola pikir yang luas dan kritis serta demi meningkatkan generasi emas Indonesia 2045 akan terwujud karena generasi mudanya yang melek baca dan melek teknologi di era saat ini dan nanti. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.